semuanya, perkenalkan nama saya Niputra Tatamevia dengan NIM saya 25085561095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi Linux. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan Linux yang saya pilih adalah Linux Mint sebagai distribusi Linux. Nah, saya akan jelaskan mengapa saya memilih Linux Mint sebagai distribusi Linux. Nah, hal ini disebabkan dari pertimbangan keunggulan yang dimiliki oleh Linux Mint sendiri, baik dilihat dari secara teknis maupun praktis yang disajikan oleh Linux Mint. Nah, alasan yang pertama adalah karena tampilan antarmuka yang ramah pengguna dari Linux Mint sendiri. Jadi Linux Mint sendiri di sini seperti yang ada di screen ini, saya sudah melakukan recording sebelumnya dan saya akan menjelaskan apa yang saya lakukan di sini. Nah, di sini ada tulisan Cinnamon Edition. Ini adalah desktop environment-nya, yang dimana kenapa saya memilih Cinnamon? Sebenarnya ada 3 desktop environment yang disajikan dari Linux Mint. Itu ada Cinnamon dan kedua lainnya. Nah, kenapa saya memilihnya? Karena di Cinnamon sendiri ini dirancang secara khusus untuk para pengguna yang terbiasa menggunakan Windows karena tampilannya mirip dengan Windows. Nah, lalu yang kedua, alasan keduanya adalah penggunaan itu ringan dan efisien. Jadi, Linux Mint ini bisa digunakan pada komputer dengan spesifikasi yang relatif terbatas. Jadi, saya akan jelaskan contohnya, yaitu penggunaan RAM yang digunakan dari Linux Mint sendiri ini minimal 2 GB, yang dimana itu termasuk minimal, dan sebenarnya bisa lagi di atas itu, dan juga komputer yang digunakan itu bisa menggunakan komputer yang masih menggunakan prosesor generasi lama. Jadi itu memudahkan sekali. Lalu yang ketiga, kelengkapan aplikasi bawaan yang dimiliki Linux Mint. Linux Mint ini memiliki beberapa aplikasi bawaan yang tidak perlu kita lakukan instalasi tambahan nantinya dan bisa kita langsung gunakan. Contohnya bisa untuk memutar musik, memutar video, ataupun peran bandwidth. Lalu alasan keempat adalah dukungan code yang dimiliki multimedia lengkap. Terus habis itu ada update manager yang cerdas dan aman, sehingga sistem manajemen pembaruan dari atau update manager yang nanti akan saya tampilkan itu sangat terstruktur. Lalu software manager itu yang digunakan itu sangat modern, sehingga pengguna itu bisa mencari, menginstal, menghapus, ataupun mengelola aplikasi hanya dengan beberapa klik saja. Lalu komunitas dan popularitas yang menggunakan Linux Mint ini cukup banyak dan besar, sehingga bisa memudahkan pengguna baru jika memang merasa ada kesulitan, dia bisa mencari langkah-langkahnya di internet maupun di website. Baiklah, seperti yang bisa dilihat di sini, saya sudah membuat recording dan saya akan menjelaskan apa saja yang saya lakukan di sini. Nah, di sini bisa dilihat adalah welcome dari Linux Mint sendiri, screen-nya, dan di sini adalah bentuk tampilan dari Linux Mint sendiri, yang dimana saya sudah jelaskan saya di sini menggunakan desktop environment dari Cinnamon. Nah, inilah fitur uniknya. Saya akan jelaskan fitur uniknya terlebih dahulu, yang dimana Cinnamon ini termasuk adalah salah satu fitur paling unik dan ikonik dari Linux Mint karena dibandingkan dengan distro yang lain, Linux Mint ini memiliki lingkungan desktop yang berbeda karena dia menggunakan tidak seperti Linux lainnya yang menggunakan lingkungan desktop yang dibuat oleh pihak ketiga. Nah, jadi Linux ini kita bisa lihat dia mempertahankan konsep desktop yang terbukti dari tampilan itu kayak lebih tradisional, yang dimana itu lebih efektif dan nyaman digunakan. Contohnya ada panel taskbar-nya, terus abis itu bagian bawahnya ada tombol start dan lain-lain. Jadi itu kayak benar-benar masih tampilan yang lama. Terus kita bisa lanjut. Di sini dia ada fitur lainnya yang akan saya jelaskan. Yang dimana saya akan jelaskan terlebih dahulu, ada fitur lainnya, itu adalah time shift yang dimana dimiliki oleh Linux Mint ini sebagai sistem percadangan dan pemulihan sistem kelas enterprise yang dimiliki oleh Linux Mint ini sendiri, dimana fitur ini membedakan Linux Mint dengan yang lainnya adalah karena kehadiran time shift ini itu dimaksudkan sebagai aplikasi bawaan yang telah terintegrasi penuh ke dalam sistem, yang dimana dia akan bekerja dengan cara membuat snapshot ataupun cuplikan kondisi sistem secara berkala. Yang nanti akan saya perlihatkan di sini, nanti dia ada snapshot juga. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah update manager yang berlevel sebagai yang memiliki kendali penuh atas pembaruan sistem sendiri. Lalu fitur selanjutnya adalah software manager, yang dimana Linux Mint ini menyertakan software manager. Kalau dibandingkan dengan distro lain, dia memiliki software manager sebagai pusat pengelolaan aplikasi, yang dimana dia memiliki tampilannya layaknya toko aplikasi atau app store modern. Yang dimana aplikasi-aplikasi yang terdaftar di dalam software manager dari Linux Mint ini dilengkapi dengan deskripsi yang lengkap dan juga disediakan tangkapan layar ataupun screenshot yang nanti akan saya perlihatkan. Lalu ada yang namanya Nemo File Manager, itu adalah salah satu fitur Linux Mint ini yang digunakan sebagai pengelola file atau file manager bawaannya. Nah, terus abis itu ada driver manager, di mana Linux Mint ini menyertakan driver manager. Fitur driver manager ini untuk memudahkan pengguna dalam mendeteksi dan menginstal driver pengangkat keras secara grafis. Terus abis itu selanjutnya ada welcome screen, yang tadi bisa kita lihat sebelumnya itu adalah welcome screen-nya, yang dimana nanti setiap Linux Mint baru pertama kali dijalankan, dia akan disambut dengan welcome screen yang dimana informatif dan terstruktur. Itu memudahkan karena dianya ada panduan interaktif, yang di sini nih ada documentation, ada hub dan lain-lain, itu memudahkan pengguna. Dia ada driver manager yang sudah saya jelaskan, kita tinggal launch saja kalau kita mau menggunakan. Terus abis itu ada sistem snapshot yang tadi sudah saya jelaskan, multimedia codes. Terus abis itu ada yang lain juga, ada update manager ini yang sudah saya jelaskan tadi, dia memiliki fitur itu. Lalu ada software manager dan lainnya yang sudah saya jelaskan. Ini adalah fitur-fitur dari Linux Mint sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan proses untuk instalasi Linux Mint ini sendiri. Nah, yang pertama bisa dilihat di sini, yang saya lakukan adalah masuk terlebih dahulu ke situs resmi dari Linux Mint sendiri, lalu habis itu kita pencet download, dan di sini ternyata sebenarnya ada beberapa pilihan. Di sini saya memilih yang seperti sudah saya jelaskan, yaitu Cinnamon Edition. Di sini kita tinggal download, lalu nanti setelah itu kita tinggal ada pilihan beberapa sesuai dengan location masing-masing. Nah, selanjutnya di sini kita langsung download dan langsung diprogres, yaitu untuk tahap mengunduh file ISO dari Linux Mint Cinnamon sendiri. Nah, yang selanjutnya di sini kita mendownload VirtualBox sendiri, untuk dimana kita
setelah berhasil mengunduh Linux Mint tadi kita install VirtualBox di akun resminya, mohon maaf di situs resminya. Jadi kita sesuai dengan komputer masing-masing. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya downloadnya Windows. Setelah kita mendownload semuanya, kita buka file dari VirtualBox itu sendiri. Oh, di mana kita di sini memencet klik New untuk membantu membuat mesin virtual baru di VirtualBox sendiri. Nah, ini kita pencet new. Setelah itu di sini kita akan konfigurasi dari virtual machine yang ingin kita buat. Yang pertama di sini disuruh memasukkan nama filenya. Kita bebas masukkan apa aja. Di sini saya menggunakan ini. Lalu selanjutnya ini untuk memasukkan atau konfigurasi dari si ISO Linux-nya. Ya, seperti ini. Setelah itu kita bisa lihat di sini dia menggunakan base yaitu Ubuntu karena memang kita tahu Linux Mint itu base-nya adalah Ubuntu. Lalu ini kita tidak centang, lalu kita next. Nah, ini dia adalah virtual hardware-nya, berapa memori yang ingin kita base memori yang kita inikan. Nah, di sini saya menggunakan untuk memudahkan yang tadi sudah saya jelaskan, dia kan cuma perlu minimal itu Linux Mint itu butuhnya 2 GB. Di sini saya gunakan 4 GB untuk penggunaan yang maksimal. Jadi saya gunakan 4 GB. 4 GB itu sama dengan 4096 MB. Lalu selanjutnya ini ada number of CPU, yang dimana ini disesuaikan dengan core masing-masing dari komputer yang Anda gunakan untuk menggunakan Linux Mint ini. Dan di sini karena saya menggunakan karena melihat core saya segini, saya memasukkannya menjadi 4 agar penggunaan Linux Mint-nya maksimal. Lalu di sini di size saya menggunakan 25 GB sesuaikan dengan komputer masing-masing dan ini kita langsung finish saja. Lalu setelah itu kita tinggal menunggu saja. Nah, setelah misalnya sudah berhasil, kita akan pencet open, terus habis itu dia akan melakukan running. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat di sini kita akan masuk ke tahap instalasi dari si Linux Mint-nya sendiri. Kita tunggu. Setelah itu ini dia kita sudah masuk ke visual mode dari Linux Mint-nya, tapi kita perlu instalasi dulu Linux Mint-nya, kita pencet Linux Mint. Lalu habis itu kita di sini diminta untuk keyboard kita sendiri dan tata bahasa yang kita ingin gunakan yaitu di sini saya menggunakan English. Lalu kita continue, lalu continue lagi. Setelah itu di sini ada multimedia codes, kita perlu di continue aja, mohon maaf. Setelah itu kita install now karena semuanya sudah sesuai, lalu kita continue lagi karena tidak ada yang perlu kita ubah. Nah, di sini akan diminta tadi itu adalah lokasi yang disesuaikan untuk menyesuaikan waktu. Lalu di sini akan diminta username, kita masukkan username bebas. Lalu diminta juga untuk memasukkan password, kita masukkan password sesuai dengan masing-masing. Nah, selanjutnya kita langsung install, kita tunggu. Dan ini dia, kita sudah berhasil menginstal dari Linux Mint-nya sendiri. Dan di sini ada tampilannya, kita akan diminta saat masuk adalah masukkan password terlebih dahulu dan kita bisa masuk. Dan ini sudah siap untuk digunakan setelah tadinya kita sudah restart. Jadi sebelum kita ke tahap ini, kita nanti harus merestart terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan beberapa perintah dasar command line yang bisa digunakan dalam Linux Mint. Yang pertama di sini saya mengetikkan mkdir atau mkdir sendiri itu adalah singkatan dari Make Directory yang dimana dia digunakan untuk membuat satu atau lebih dari folder baru yang akan ditujukan di lokasi tertentu di dalam sistem file sendiri. Nah, di sini saya akan membuat mkdir dengan nama belajar Linux. Jadi setelah kita menulis perintahnya mkdir, kita tuliskan nama folder yang kita buat. Lalu ada cd, akan saya jelaskan cd sendiri adalah sebuah singkatan dari change directory yang dimana digunakan untuk berpindah dari satu directory ke directory lain di dalam terminal atau foldernya itu yang udah tadi kita buat, kita bisa pindah ke dalam folder yang kita udah buat itu. Nah, ini otomatis sudah pindah ke belajar Linux. Lalu kita bisa mkdir lagi atau make directory di dalam si belajar Linux ini, directory belajar Linux, kita buat nama foldernya. Saya buat di sini book. Lalu kita juga bisa membuat membuat dua directory atau folder dalam satu perintah. Di sini kita tinggal tuliskan mkdir, lalu kita tuliskan dua file. Di sini ada file pertama, lalu file kedua, dan kita bisa lihat di sini dia akan langsung otomatis ada. Nah, selanjutnya kita bisa membuat perintah dari mana membuat directory yang tersembunyi. Kita perlu menambahkan titik saja di depan si nama foldernya ini dan otomatis dia ada, cuma tidak terlihat saja karena tentunya tersembunyi. Nah, lalu bagaimana cara memeriksanya? Kita tinggal mengetikkan ls. Apa itu ls? ls sendiri adalah sebuah singkatan dari list yang dimana ini digunakan untuk menampilkan daftar seluruh file dan folder yang ada di dalam suatu directory. Nah, biasanya perintah ini emang digunakan untuk kita mengetahui ini apa aja ada di dalamnya gitu. Jadi kan nanti kita nggak ada tampilan kayak gini, misalnya kita perlunya di terminalnya aja, kita perlu ls untuk mengetahui apa aja yang ada di dalamnya, directory apa aja yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan ini kan tampilannya hanya book min src. Nah, hidden ini tidak tampil. Nah, caranya kita menggunakan ls, perintah ls strip a itu untuk mengetahui gabungan dengan si directory yang tersembunyi itu, maka dia akan tampil. Itulah cara kita untuk mengetahui apa aja folder yang ada di dalamnya. Lalu di sini saya akan membuat lagi mkdir, yang dimana saya ketikkan dalam kutip dimana ini untuk penggunaan ketika kita mau menuliskan directory yang memiliki spasi. Nah, caranya seperti ini dan dia otomatis akan terbentuk menjadi spasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan cara lain, perintah lain yang bisa digunakan untuk penggunaan spasi, yang dimana itu dia tinggal mengetikkan nama filenya, lalu kita berikan slice atau tanda semiring, lalu course. Lalu abis itu kita langsung mendapatkan folder yang berbentuk spasi. Atau bisa menggunakan lainnya, cara lainnya itu mkdir, lalu tuliskan, misalnya kita membuat lagi di dalam sebuah
folder atau directory lainnya. Nah, tadi kan kita masih tertuju pada belajar Linux. Nah, maka kita tulis book, lalu miring yang ini, lalu tuliskan file yang ingin kita buat, dan sudah jadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari perintah selanjutnya, yaitu adalah ls. Ls sendiri adalah, tadi sudah saya jelaskan, yaitu list, yang digunakan untuk menampilkan daftar, yang dimana apa ada bedanya ini, tuh ada bedanya adalah, ini untuk menampilkan, khusus untuk menampilkan daftar, direktori, ataupun file, ataupun bisa disebut folder yang ada di dalam suatu direktori yang ada di home. Jadi ini tertuju untuk home. Kita bisa lihat home ini ada ini aja, dan kita bisa lihat di home-nya ada ini. Jadi ini ls khusus untuk home. Lalu ada pwd, yang dimana PWD adalah singkatan dari Print Working Directory yang digunakan untuk mencetak jadwal lengkap ataupun full path dari directory di tempat pengguna sedang ada saat ini. Dimana kita saat ini ada di belajar Linux, dan nanti hasilnya adalah bentuknya tulisan seperti ini, ada home atau agnetanya ini adalah nama user, lalu yang terakhir akan ditampilkan nama dokumen ataupun project yang sedang kita buat, nanti dia menampilkan ini. Lalu di sini saya ingin melakukan suatu perintah lain lagi, tapi terlebih dahulu saya akan cd untuk balik ke, kita tinggal tuliskan cd untuk balik ke directory home. Jadi ada di home sekarang. Lalu kita cek, dan benar kita sekarang ada di home dan ditampilkan user. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan perintah ls lainnya, yaitu ada ls strip h, yang dimana ls strip h ini digunakan untuk menampilkan isi directory pada home dengan menampilkan ukuran yang ada dari masing-masing directory atau folder itu yang ada di dalamnya. Bisa terlihat secara lengkap dia menampilkan segala detailnya. Ini dia ukurannya. Ukuran dari masing-masing directory-nya ditampilkan, yaitu 4K, lalu tanggal, dan juga nama dari foldernya. Nah, selanjutnya di sini saya mengetikkan ls min L, atau di mana di sini adalah fungsinya khusus untuk menampilkan dalam format panjang beserta detail. Jadi nggak jauh sama LSLH, tapi dia bedanya tuh LS strip L itu dia nggak ada secara detail si ukurannya. Jadi kalau di sini bedanya dia ada ukuran, kalau di sini nggak, dia menampilkan secara ini. Jadi lalu di sini saya PWD untuk mengetahui letak saya ada di mana. Lalu saya kembali lagi untuk masuk ke directory belajar Linux. Jadi saya change directory. Nah, namun karena kita ini bukan berada di home, jadi kita nggak dibaca sebagai ada di dalam file atau directory itu sendiri. Jadi di sini kita harus mengembalikan ke home dulu, yaitu dengan tuliskan change directory, perintah change directory, terus ke home, lalu slice, lalu balik ke folder atau tuliskan dulu user, jangan lupa, lalu jangan lupa tuliskan yang terakhir itu adalah dokumen ataupun folder yang ingin kita tuju, itu belajar Linux. Seperti itu. Dan kita sudah kembali ke belajar Linux. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke perintah selanjutnya. Di sini saya sudah berada di belajar Linux. Nah, di sini ada perintah baru, yaitu cat. Yang dimana cat sendiri adalah singkatan dari concatenate, yang dimana dia memiliki fungsi pertama itu adalah untuk menampilkan isi dari sebuah file teks secara langsung di terminal ini tanpa kita perlu melihat di sini. Ini saya hanya untuk membuktikan saja. Lalu yang kedua, itu fungsinya adalah menggabungkan beberapa file menjadi satu output ataupun satu file baru. Lalu yang ketiga, dia adalah untuk membuat file baru sekaligus mengisi konten atau mengisi dari file itu dalam bentuk teks ataupun hal lain ataupun yang lainnya langsung dari terminal tanpa masuk ke sini lagi. Dengan menggunakan nantinya ada operator seperti ini. Bisa kita lihat di sini dia menggunakan operator seperti ini. Lalu kita tulis tuh nama filenya apa yang mau kita namakan. Di sini saya menggunakan testing. Lalu kita tinggal menginputkan nih apa konten yang ingin kita masukkan. Itu saya berupa teks namanya hello world. Lalu ketika kita sudah mau selesai inputnya atau keluar dari sini, kita tinggal Ctrl C. Lalu di sini kita terbukti testing sudah terisi konten. Lalu di sini juga kita menggunakan cat, seperti yang saya jelaskan, dia bisa menampilkan langsung di terminal, yaitu tinggal tulis cat, lalu nama filenya, lalu dia menampilkan isi kontennya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menampilkan lagi, yaitu dengan perintah cat ini, kita tuliskan dengan operator lebih dari sama seperti sebelumnya. Tapi kita tertuju di belajar Linux ya, karena di sini kan kita masih di home sekarang ya. Tapi walaupun kita masih ada di home, kita mau masukin ke folder belajar Linux, kita tinggal mengkhususnya ke dalam belajar Linux, ini home belajar Linux, lalu masukin deh apa nama file yang kita mau buat. Di sini saya buat dengan app dengan format JS. Lalu kita masukin deh langsung kontennya, lalu strtlc, lalu kita ini kan belum ada. Nah, ini dia. Oke, nah kita kan nggak bisa ya kalau misalnya ngeliat di sini, kita perlunya dari terminal aja misalnya nih. Yaudah, kita tinggal sama seperti sebelumnya, kita bisa langsung menuliskan cat, perintah cat, dan lalu nama filenya. Dia akan menampilkan di terminal aja isinya. Untuk mengganti gimana sih caranya? Sama seperti sebelumnya, di sini kita tinggal menggunakan seperti ini, perintah lalu operator ini, dan kita tinggal ganti lalu set seal, dan sudah berhasil terganti. Kita cek sekarang apakah sudah terganti atau belum. Kita bisa lihat. Yap, sudah terganti. Dan selanjutnya di sini kita akan menggunakan perintah selanjutnya, yaitu touch. Touch itu sendiri adalah sebuah perintah yang digunakan untuk membuat file baru kosong secara instan. Yang dimana dia nih bisa memperbarui dari timestamp ataupun waktu modifikasi dari si file ini. Jadi kita misalnya masuk dan modifikasi file itu, dia akan langsung memperbarui timestampnya tanpa kita mengubah filenya yang udah ada, tanpa mengubah isinya juga. Nah, ini kita gunakan touch, lalu kita menggunakan hello one. Ini adalah untuk nama filenya, jadi kita tinggal tuliskan aja perintah touch dan lalu hello one. Nah, yang selanjutnya di sini adalah perintah echo, yang dimana echo sendiri digunakan untuk menampilkan teks atau nilai variabel itu ke dalam layar terminalnya, dimana dia tuh sering digunakan untuk menulis ataupun menambahkan teks ke dalam file secara langsung dari terminal tanpa perlu membuka teks editor yang ada di sini contohnya. Jadi kita benar-benar langsung di terminalnya aja, bisa menggunakan operator sama seperti sebelumnya, lo bisa sama seperti cat. Dia bisa menggunakan tanda lebih dari, dan untuk misalnya mau menambahkan itu tinggal lebih dari 2 kali. Nah, kita tinggal langsung lihat aja di sini, saya sudah masukkan perintah echo, lalu kita tuliskan nih nama filenya apa yang mau ditulis. Kalau misalnya mau spasi, tinggal pakaiin tanda kutip 1, lalu tulis isi kontennya, atau misalnya dengan cara yang lain,
Misalnya kita mau buat dalam format txt nih, kita tinggal tulis perintah echo, lalu kita tulis nama filenya, mohon maaf, isi kontennya, lalu tanda lebih dari, operator lebih dari, lalu kita tuliskan nama filenya sendiri. Misalnya hello.txt. Ini untuk menuliskan teks ke dalam file, dengan menimpa isi yang lama. Dan sudah terlihat di sini kita bisa melihat ada filenya, dalamnya juga udah ada konten. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membuat lagi dengan perintah echo to untuk contoh lainnya, itu dengan cara memasukkan perintah echo, lalu kutip dua, dan kita tuliskan misalnya teks yang lain. Nah, ini tuh buat membuktikan echo itu bisa kita gunakan untuk menimpa ataupun menambahkan teks ke akhir dari isi file. Jadi kita nggak perlu menghapus yang sebelumnya. Dengan cara, tapi ingat untuk menambahkan menjadi double operator ini dan tuliskan lagi nama file yang dituju, dan sudah terlihat dia memperbaruinya. Nah, di sini saya menggunakan echo itu untuk membuat suatu isi yang dimana isinya tuh dia dalam bentuk yang panjang seperti ini. Dimana saya misalnya mau buat identitas atau biodata saya, di sini saya menambahkan nama. Nah, kalau misalnya kita mau spasi ada seperti ini tuh kita perlu slice atau tanda miring T, baru itu dia bisa dibaca sebagai spasi. Dan untuk kita masukkan saja teksnya seperti ini sama seperti sebelumnya, kita tuliskan formatnya seperti ini. Nah, ini kan belum ada dia tercatat di dalam salah satu file. Jadi sekarang kita perlu inputin nih ke dalam filenya. Kita tulis dulu nih ulang isinya apa, echo minus n, isinya dalam tanda kutip satu. Lalu jangan lupa untuk menambahkan operator ini sama seperti sebelumnya dan tuliskan nama file yang ingin kita buat. Di sini saya buat lagi dalam txt dengan nama biodata dan dia akan terbentuk otomatis dalam file format txt. Ini dia hasilnya. Oke, saya akan jelaskan di sini saya memasukkan perintah baru yaitu nano minus version. Yang dimana ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Dimana dia nih adalah sebuah perintah yang dimana nanti di bawah bagian bawahnya itu nanti ada terminal lain lagi, dia memudahkan pengguna yang nggak perlu ngafal shortcut yang rumit. Misalnya dia butuh shortcut, nanti dia akan nampilin shortcutnya secara lengkap. Di sini kita masuk ke perintah lain yaitu sudo apt minus get install free. Install nano. Nah, di sini sebenarnya apa sih? Nah, sudo sendiri itu. Nah, sudo ini, tadi kenapa kita masukin nano itu untuk kebutuhan penjelasan sudo. Di sini sudo akan saya jelaskan. Sudo sendiri adalah singkatan dari super user do yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sebuah perintah dengan adanya hak akses. Jadi nggak sembarangan orang bisa melakukan perintah ini. Jadi dia misalnya melakukan perintah tapi dia membatasi akses. Jadi dia harus login terlebih dahulu dengan password dari usernya. Nah, kita kan perlu nano nih untuk nantinya kita perlu sudo dulu untuk perintah sudo untuk melakukan instalasi dari nano ini. Nah, setelah semuanya udah di reading, di bolding, dan lain-lain, dia akan terbaca down dan semuanya sudah selesai, lalu di upgrade. Dan di sini kita sudah bisa menggunakan nano dengan sudo. Jadi sudo itu untuk membantu menjalankan perintah, tapi secara administrator. Nah, di sini saya akan coba memberikan contoh lain dari nano. Di sini saya akan melihatkan nano. Nah, ini dia tampilan dari terminal nano sendiri. Di bawahnya ada tadi bisa dilihat ada shortcut yang bisa digunakan oleh pengguna dibaca. Lalu di sini saya akan mencoba untuk perintah lain, tapi saya akan membaca terlebih dahulu apa yang ada di dalam directory belajar Linux. Tadi sudah saya kosongkan dan saya isi yang baru dengan 3 file dan juga 1 directory. Ini bisa dibaca di sini, kita baca di ls, lalu mkdir, kita masukkan file baru, di sini file baru. Tadinya cuma ada 3 nih, sekarang saya masukkan rsc, lalu saya mau melakukan melakukan perintah dasar lain, yaitu adalah cp. cp sendiri adalah singkatan dari copy yang dimana digunakan untuk menyalin file ataupun seluruh directory dari satu lokasi ke lokasi lainnya di dalam sistem file sendiri. Jadi file asli itu akan tetap ada di lokasi awalnya, tapi salinannya udah ada di tempat yang ditujukan. Nah, biasanya CP ini digunakan untuk melakukan backup file. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Kita tinggal tuliskan perintahnya, lalu kita tulis nih apa yang mau di-copy dan mana tujuannya nih. Saya mau mengcopy ini ke dalam sini dan kita tinggal mengetikkan ini dan dia otomatis akan tercopy ke dalam sini. Lalu sekarang kita cek RSC isinya apa. Tadinya kan masih kosong ya. Sekarang kita sudah ada si file name 2-nya terbukti sudah tercopy, dan tapi si file name 2-nya masih tetap ada di directory belajar Linux. Nah, selanjutnya di sini ada perintah selanjutnya. Nah, setelah dicek dia udah ada ls dengan file name 2 karena udah di touch tadi menggunakan perintah touch. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah lainnya, itu MV sendiri adalah singkatan dari move yang digunakan untuk dua fungsi. Yang pertama untuk memindahkan file ataupun directory ke lokasi lain, dan juga bisa fungsi kedua itu mengganti nama file atau directory tanpa harus membuat salinan yang baru. Yang dimana dia nih fungsinya berbeda dengan CP. Jadi file aslinya itu dia akan hilang di lokasi sebelumnya. Jadi ini adalah tingkat tulis perintah move, lalu kita tulis file yang ingin kita move dari mana, dan kita mau pindah ternyata ke backup. Dan otomatis dia udah terganti. Kita cek dan sesuai, jadi yang ada sisa cuma itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perintah lain, di mana saya sudah membuat terlebih dahulu dengan membuat file baru, dengan menggunakan perintah touch, backup file, dan juga file 1. Di sini saya menggunakan perintah rm selanjutnya itu adalah remove yang digunakan untuk menghapus file atau directory dari sistem secara permanen. Jadi dia benar-benar menghilang, jadi kita tinggal tulis perintahnya, lalu kita tinggal tulis file mana yang mau kita hapus, lalu kita tulis, dan otomatis dia sudah menghilang. Sekarang kita akan mencoba untuk perintah rm dengan penggunaan yang lain, yaitu rm file name. Nah, dia kenapa tidak terbaca? Karena dia file name-nya ini saya input sebagai berupa directory ataupun folder. Jadi dia nggak bisa. Jadi gimana caranya menghapus? Dia tuh memiliki perintah khusus yaitu rmdir atau remove folder atau directory. Lalu kita tuh hapus dan sudah bisa. Jadi dia harus menggunakan perintah khusus. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan perintah rm lagi untuk hal yang lain. Tujuan yang lain yaitu untuk menghapus directory beserta seluruh isinya. Jadi kita mau menghapus nih remove dengan menuliskan perintah rm strip r. Nah, yang kita hapus nih dari directory name file.
lalu kita slice, dan otomatis dia akan langsung terhapus direktori dan isinya juga. Nah, yang selanjutnya adalah perintah main yang dimana ini adalah singkatan dari manual yang digunakan untuk menampilkan dokumentasi secara resmi dari suatu perintah Linux secara lengkap dan terperinci. Nah, dia akan otomatis menanyakan kita mau berapa page atau apa yang mau kita halaman yang kita tampilkan. Nah, di sini kita bisa lihat di mana si main ini bisa membantu untuk menampilkan penjelasan dari suatu perintah yang ingin kita ketahui, yaitu ada menjelaskan fungsinya, mulai dari fungsi, lalu seluruh opsi yang tersedia di dalamnya, dan juga contoh penggunaannya dijelaskan satu persatu. Di sini saya ingin melihat main dari mkdir. Ya, jadi jelasin satu persatu tuh dari nama, fungsi, description, dimana kita bisa mode, lalu ada parent, lalu misalnya kita mau membuat dari v, dan lain-lain. Saya akan melanjutkan dengan sudo lagi. Saya udah jelaskan sebelumnya sudo apa, dan saya mau menginstal perintah lain, yaitu untuk tree. Jadi kita install tree, masukkan password, dan setelah semuanya sudah di bold dan di reading, udah bisa menggunakan tree. Nah, apa sih perintah tree itu sendiri? Perintah tree itu sendiri digunakan untuk menampilkan struktur directory dalam bentuk terstruktur, jadi kayak dalam bentuk pohon, makanya disebut dengan trees, yang dimana bisa membantu pengguna untuk lebih mudah membaca hierarki dari folder ataupun file yang ada di dalam suatu directory terkhusus atau tertentu. Dan di sini saya input terlebih dahulu beberapa directory dan juga file. Di sini saya menggunakan perintah mkdir dan juga touch untuk menambahkan file. Di sini saya melakukan 3 file dan 1 directory. Nah, dimasukkan di dalam nama directory-nya adalah src. Ini ada isinya. Dan sesuai, lalu kita akan menggunakan tree untuk mengetahuinya. Kita tulis tree dan juga kita tinggal tulis nama directory yang ingin kita ketahui tree-nya. Dan dia akan langsung terbaca. Di sini ada 1 directory dan juga 3 file yang sesuai dengan ada yang di sini. Jadi kita nggak perlu melihat ini, kita udah tahu hierarkinya secara langsung. Nah, kenapa di sini ada 2 directories? Kalau misalnya tadi kita ingat, sebelumnya saya menambahkan 1 file hidden, mohon maaf, directory yang hidden, dan kita bisa mengetahui dengan ls-a seperti sebelumnya. Nah, yang selanjutnya di sini adalah perintah lainnya, itu adalah date. Yang dimana date sendiri itu bisa kita lihat di sini untuk menampilkan secara langsung di terminal baik tanggal maupun waktu dari si directory maupun file. Jadi kita bisa mengetahuinya secara langsung di sini, tinggal mengetikkan perintah date saja. Selanjutnya saya akan menunjukkan perintah lain, yaitu di sini saya pertama menghapus terlebih dahulu semuanya yang tadi udah ada di belajar Linux, semua file dan lain-lain. Lalu saya menambahkan lagi yang lain dengan nama cat randomly alphabet, dan saya mau masukkan isinya menggunakan perintah cat. Isinya adalah huruf. Kita tuliskan dulu untuk terakhirnya ini untuk mengecek. Lalu kita masukkan cat randomly di dalam ini, file ini yang udah saya buat dalam bentuk format txt. Saya buat isinya dengan isi alfabet acak yang tidak berurut dari A sampai E sampai D dan E. Nah, seperti ini. Masih teracak, dan saya harus mengurutkan ini bisa menggunakan di Linux Mint kita bisa menggunakan sort. Di mana perintah sort digunakan untuk mengurutkan baris-baris teks dari suatu file ataupun output perintah baik secara alfabet maupun numerik. Nah, di sini kan saya mau mencoba untuk yang normal saja, untuk opsi yang normal itu dengan sort aja, itu untuk urutan yang normal dari kecil ke besar. Nah, kalau misalnya mau dari yang besar ke kecil juga bisa. Di Linux Mint itu tinggal menambahkan sort spasi minus atau strip R. Jadi saya langsung memasukkan perintah sort, lalu kita tulis nama filenya, dan dia otomatis terurut. Bisa kita lihat di sini. Dan kita perlu memasukkannya ke dalam file yang baru. Mana yang udah terurut tuh kita masukkan ke dalam file yang baru. Jadi dia tuh cuma bisa nge-sort di terminal aja, belum dimasukin ke dalamnya. Nah, untuk misalnya mau masukin tuh kita tinggal tulis sort, terus habis itu nama filenya, dan juga kita masuk ke dalam yang baru. Jadi dia membuat yang baru. Nah, ini dia hasilnya yang lama, dan kita tinggal membuka yang baru. Ini dia hasilnya yang udah tersort. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah.